Tiap hari ku jalan sepanjang, ku kan ikut Dia kemana Dia pimpin. Dia kan mengganggu, Dia kan mengerti anugerah yang ku perlu.
tertuju pada kasih dan kekuasaan-Mu. Firman-Mu yang berkuasa mampu mengubah yang belum percaya. Oh Tuhan, ubahlah kami, tolonglah kami dapat mengerti rencana dan kebenaran yang tak berubah sampai di atas anugerah kami berdiri, dan dalam iman kami berjalan. Oh Tuhan, sampai gereja-Mu dan seluruh bumi kemuliaan-Mu. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Kita semua bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Sehingga malam ini kita masih dapat bersekutu. Apapun pergumulan Bapak Ibu semua, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan membacakan bersama ayat panggilan beribadah kita terambil dari Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan dalam badai hidupku.
badai hidupku, Yesusku pegang teguh. Dalam imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang. Amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Sampai umurku genap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang kasih-Nya tidak berkesudahan, Allah yang tidak hanya mencipta, tetapi memeliharakan hidup setiap kita dengan berkat yang cukup. Dan Engkau juga Allah gunung batu, tempat perlindungan kami. Secara khusus malam ini Engkau menghimpun kami dengan gerakan Roh-Mu untuk kami bersekutu dan berdoa bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, dan bagi setiap pergumulan kami semua. Mohon Engkau juga memberikan kerinduan kepada setiap kami untuk diperbaharui dengan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Persiapkan secara khusus, sehingga firman itu boleh kami dengar dan kami boleh mengerti dengan jelas, serta kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dengarlah seruan doa kami dan hadirlah di tengah-tengah kami. Ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang kita dapat berkumpul di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Sepanjang tahun lalu, saudara, dan juga awal tahun ini kita telah belajar dari kitab Matius tentang kehidupan dan juga pelayanan Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi. Dan juga yang terakhir, saudara, kita telah belajar dari kematian dan juga kebangkitannya yang begitu penting dalam iman kekristenan. Dan pada hari ini, saudara, kita masuk di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara, di mana kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai para rasul di dalam memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus bagi dunia. Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul ini, saudara, adalah kejadian setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia telah bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara. Khusus dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan dirinya
selama 40 hari dia meyakinkan untuk murid-muridnya bahwa dia sungguh-sungguh telah bangkit. Nah, hari ini kita akan mau belajar bersama-sama saudara di bagian perikop yang kisah para rasul pasal yang pertama. Nah, kita akan melihat bersama-sama di mana Tuhan Yesus ini akan terangkat ke surga. Saya akan membacakannya buat bagi bapak saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami serahkan ya Tuhan waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam dunia ini adalah disebut sebagai saksi Kristus. Dan Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan turun kepada kita yang percaya kepadanya. Dan kita mempunyai kuasa saudara untuk menjadi saksi-saksinya. Jadi saudara, tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi saksi atau bersaksi saudara tentang Tuhan. Nah saudara, menjadi saksi itu berarti kita harus mengenal dengan benar siapa yang hendak kita saksikan agar kesaksian kita itu tidak salah. Seperti misalnya di dalam pengadilan, seperti gambar berikut ini saudara. Misalkan ada kejadian sesuatu gitu ya. Nah seorang saksi saudara itu perlu memberikan bukti kesaksian akan apa yang telah diketahui dan disaksikan. Seperti misalnya wanita ini misalnya terkena ada kecelakaan, ada sebuah insiden dan wanita ini menjadi saksinya. Nah, saudara, ketika dia memberikan kesaksian itu dia harus menceritakan sejujur-jujurnya apa yang telah terjadi, kejadian apa yang terjadi dari awal sampai akhirnya menurut perspektif apa yang dialaminya, apa yang dilihat, apa yang terjadi semuanya. Dan dia harus menceritakan pengalaman itu yang dirasakannya secara pribadi. Nah, saudara itu adalah menjadi seorang saksi. Dia harus membuktikan, menceritakan akan fakta yang telah dilihatnya. Nah, saudara, bagi kita sebagai orang Kristen, kita juga disebut sebagai saksi Kristus. Nah, saudara, kita ini bukan dipanggil untuk menjadi diam santai dan tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan mengutus kita untuk memberikan kesaksiannya. Karena kita adalah saksi Kristus. Dan mengapa kita perlu bersaksi? Nah, saudara, alasannya adalah karena kita sudah merasakan sendiri akan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita telah merasakan akan penebusan, kita merasakan akan mengalami akan keselamatan itu, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita merasakan mengalami akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Nah, seperti wanita tadi, saudara, dia karena sudah melihat misalnya kejadian kecelakaan. Maka dari itu dia bersaksi akan apa yang dia telah alami. Demikian kita juga, saudara, kita terpanggil sebagai saksi Kristus. Kita harus bersaksi tentang Tuhan. Kita mengalami pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita perlu saksikan uh, khususnya dengan orang-orang yang telah ada bersama dengan kita. Lalu apa saja yang perlu kita saksikan, saudara? Apa yang kita perlu bersaksi? Kita mau bersaksi akan kasih Tuhan, kebenarannya, akan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang penting, saudara. Kita mau bersaksi akan kuasanya. Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari keberdosaan. Dan kita mau bersaksi akan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, saudara. Jika kita tidak pernah bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, nah saudara, bagaimana mereka itu bisa tahu tentang Tuhan? Bagaimana mereka itu bisa tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan? Tentu saudara, kita menjadi saksi Kristus memang tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Kita sebagai manusia tentu ada banyak keterbatasan.
kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu, mungkin kita merasa, aduh, susah kalau disuruh ngomong. Saudara, Tuhan Yesus tahu akan hal itu, kita ada keterbatasan. Maka dari itu dikatakan Tuhan Yesus itu berkata bahwa setiap kita orang percaya, kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Sehingga kita itu dapat dimampukan, saudara, untuk menjadi saksi Kristus. Nah, saudara, menjadi saksi Kristus itu, saudara, tentu kita dapat sharingkan, bagikan kesaksian kita secara verbal, secara kita ucapkan gini, saudara ya. Kita bisa bicara, kita bisa ngobrol, kita sharing, saudara. Namun sebenarnya ada yang lebih penting, saudara, yaitu adalah tingkah laku kita, saudara. Melalui perbuatan baik kita, saudara, kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan mereka bisa kenal akan Tuhan. Kita melihat teladan ini, saudara, dari diri Tuhan Yesus sendiri. Dia telah meninggalkan teladan itu. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus selalu berbuat baik, saudara. Dia mau menolong orang yang perlu, orang yang sakit, orang yang lemah, yang kekurangan, yang menderita. Tuhan Yesus datang kepada mereka, memberikan pertolongan dengan sikapnya, tidak hanya bicara saja, tapi dengan perbuatannya. Sebagian anak Tuhan, saudara, kita juga terpanggil untuk meneladani Tuhan Yesus, saudara, yang mau membantu, menolong, dengan rendah hati mau menolong sesamanya. Saudara, kita perlu menggunakan setiap karunia-karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk menolong saudara-saudara kita. Kita mau rela mengulurkan tangan kita kepada orang lain. Mungkin kita perlu memberikan uang kita, mungkin memberikan waktu kita, tenaga pikiran kita. Kita dapat persembahkan semuanya kepada Tuhan, saudara, dan Tuhan dapat memberkati. Itu semua bisa menjadi berkat, saudara. Dengan seperti inilah kita dapat menunjukkan diri kita, saudara. Kita adalah saksi Kristus. Tidak hanya verbal saja, tapi melalui tindakan kita, tindakan yang nyata, melalui kepada keluarga saudara, kepada teman dekat saudara yang mungkin belum Kristen, atau mungkin rekan kerja saudara. Dan Tuhan dapat bekerja, saudara, menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Saudara, saya pernah mendengar ada sebuah kesaksian. Nah, saudara, dia adalah namanya Sean, yang sebelah kiri ini udah besar, yang sebelah kanan ini ketika dia masih kecil, saudara, yang bajunya biru. Nah, saudara, ketika Sean ini masih kecil, ya dia ini nakal gitu ya, suka melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, khususnya mencuri, saudara. Dia kasih kesaksian bahwa dia itu suka curi-curi barang. Jadi suka curi uang yang ada di rumah, uang orang tuanya. Tapi nggak cuma itu. Ternyata dia suka curi-curi barang yang di luar juga, saudara. Di supermarket lah, di mana-mana. Jadi itu dia tuh di sekolah dikenal sebagai anak yang nakal dan anak yang badung deh. Lalu pada satu waktu, saudara, ada teman sekolahnya, ya, yang juga masih muda pada saat itu. Dia mau ceritain tentang Tuhan Yesus kepada Sean ini, saudara, anak yang badung. Nah, tapi cara dia membagikan Injil kepada Sean itu menarik, saudara. Dia memulai membagikannya dengan secari kertas, saudara. Jadi ada kertas gitu ya. Jadi dia secari kertas seperti ini misalnya ya. Nah, saudara, secari kertas itu dia tuliskan dosa dan kesalahan apa saja yang temannya telah perbuat. Misalkan melawan orang tua, misalkan berkata kotor, mencuri, mengutuk Tuhan, ya, dan macam-macam. Ya, jadi dia tuliskan ini, Sean, ini nih, lihat. Ini adalah semua yang telah aku lakukan. Lalu saudara, kertasnya ini, saudara, akhirnya dia lempar ke tong sampah, saudara. Dia lempar semua itu ke tong sampah. Lalu dia ambil lagi secari kertas yang baru, ya. Lalu saudara, dia menuliskan, saudara. Dia tuliskan di sini apa saja yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi dirinya. Ada ceritakan, saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu menebus dirinya dan dia menjadikan dirinya menjadi diri yang baru sehingga dia diselamatkan. Nah, saudara, melalui kesaksian temannya ini yang menarik, saudara, menggunakan secari kertas ya. Ternyata, saudara, Sean yang nakal ini mau percaya kepada Tuhan, dia mau kenal Tuhan jadinya.
Lalu dia memberi dirinya kepada Tuhan, ikut ke gereja, dan akhirnya kenal Tuhan lebih dalam. Dan tahu nggak saudara, akhirnya si Shon ini ketika dia besar, dia mempersembahkan dirinya menjadi hamba Tuhan, dan dia melayani Tuhan di gereja pada saat ini. Wah, saudara lihat, kesaksiannya luar biasa bukan? Di mana kalau kita lihat tuh temannya bersaksi, ya, bersaksi tentang Tuhan. Dan akhirnya kita lihat saudara, hasilnya mungkin dengan kreatif gitu ya, dengan kertas dan segala macamnya. Eh, tidak disangka saudara, ternyata dia membawa jiwa dan anak yang nakal ini bisa menjadi hamba Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah tahu bukan, bagaimana Tuhan itu bisa bekerja dalam diri kita. Bagian kita adalah kita bersaksi. Mungkin kita bisa sering ditolak juga mungkin. Tapi saudara, bagian kita adalah kita bersaksi. Dan dikatakan ada Roh Kudus dalam hati kita yang menolong kita, memampukan kita di dalam melakukannya. Dan Tuhan dapat bekerja dengan luar biasa, saudara, di tengah keterbatasan kita. Nah, saudara, di mana sih kita harus bersaksi? Ya. Nah, di dalam konteks firman Tuhan tadi, saudara, ada perintah perintah Tuhan ya, saudara ya. Dikatakan dia itu harus bersaksi ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, dan juga sampai ke ujung bumi. Nah, mungkin kalau kita saat ini kita bertanya, loh Tuhan, aku gak di Yerusalem, mungkin aku belum pernah ke Yerusalem. Aku nggak tahu Yudea di mana, no idea, Samaria. Mungkin saudara ada yang pernah ke sana gitu ya, tapi bagi kita yang belum pernah ke sana, kita pikir, lah ini gimana firman Tuhan kok harus memberitakan firman Tuhan bersaksi dari Yerusalem. Aku kan saat ini kan ada di LA, di Los Angeles. Gimana ceritanya ini? Nah, saudara, kita perlu mengerti dulu akan perintah Tuhan pada saat itu. Mereka pada saat itu, saudara, berada di Yerusalem, ya, murid-murid dan juga orang-orang percaya, dan mereka itu menunggu kedatangan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, akhirnya mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, ya, mereka mulai bersaksi. Dan akhirnya, saudara, dari daerah Yerusalem, lalu ke Yudea, lalu makin lama makin jauh. Nah, saudara, dari yang tadinya itu antara sesama keluarga saja, antara sesama orang Yahudi saja, dan akhirnya saudara ini semakin lama semakin meluas ya. Intinya adalah mereka itu memberitakan Injil nggak cuma di circle mereka saja, akhirnya mulai meluas ke orang-orang yang bukan Yahudi, ke orang-orang yang bahasanya berbeda dan budayanya berbeda, semakin meluas dan semakin meluas. Makanya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi yang makin berbeda ras, suku, bangsa, dan bahasa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa membawa ke konteks kita pada saat ini? Nah, saudara, pertama, Yerusalem. Nah, saudara, ini berbicara tentang lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Nah, saudara, sebelum kita bersaksi keluar, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi dulu kepada yang terdekat dengan kita. Dengan keluarga kita, mungkin dengan saudara kita, orang tua kita, anak, menantu, mertua, kakak, adik. Nah, kita perlu bersaksi dengan tutur kata dan perbuatan dengan yang terdekat dengan kita. Berikutnya baru ke Yudea. Nah, ini artinya saudara, ruang lingkup persaksian kita itu udah harus lebih luas lagi. Jadi nggak cuma di dalam keluarga saja. Nah, kita harus hidup kita itu menjadi kesaksian juga bagi saudara-saudara seiman. Jangan sampai dengan saudara seiman atau dengan teman dekat kita malah menjadi batu sandungan. Nah, saudara, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang sering kita temui, ya, nah kita perlu menjadi saksi dalam kehidupan kita. Lalu saudara, yang ketiga adalah circle berikutnya adalah Samaria. Nah, saudara, kalau kita lihat pada saat itu, Samaria itu bukan hanya didiami oleh suku Israel saja, tapi juga didiami dengan orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan, yang nggak seiman. Oleh sebab itu, saudara, dalam arti Samaria di sini, itu berarti kita harus juga bersaksi menjangkau kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin ada teman saudara yang belum belum mengenal Tuhan, rekan kerja atau mungkin tetangga, teman yang udah lama, keluarga mungkin. Nah, di sanalah kita harus bersaksi, saudara. Yang keempat, saudara, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, ruang lingkup kesaksian kita yang terakhir adalah sampai ke ujung bumi. Dan ini bukan berarti kita harus pergi sampai ke ujung bumi gitu ya, beli tiket pesawat sampai kemana gitu ya, beritakan Injil.
Tentu saja kalau bisa itu baik. Namun saudara, sampai ke ujung bumi ini mempunyai arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus siap, sedia, siap bersaksi tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada, kapan saja. Kadang-kadang kita nggak tahu, saudara. Saudara pergi kemana gitu ya, atau mungkin lagi travel, atau mungkin saudara lagi ke kota mana, atau mungkin saudara lagi ke pasar kemana. Saudara harus siap sedia untuk memberitakan Injil, bersaksi, saudara. Tuhan bisa memakai, saudara, momen-momen itu, saudara, bisa membawa jiwa kepada orang. Nah, saudara, kiranya lewat firman Tuhan hari ini dapat menolong kita, dapat mendorong kita lebih semangat lagi bersaksi, dan saya berdoa untuk kita semua agar sungguh kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh memberkati kami dan menguatkan kami. Kau tolong kami dan Kau mampukan kami Tuhan agar sungguh kami dapat bersaksi tentang Kristus dan sehingga kami dapat membawa banyak jiwa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan,
itu yang kuingini, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saudara, mari saya ingin mengundang kita untuk menghitung setiap berkat Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini, Saudara. Di dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan banyak hal, Saudara. Mari kita bersyukur kepadanya. Kita mau memuji Tuhan. Dan kedua, Saudara, kita mau bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kita firman Tuhan yang menjadi pelita, menjadi pembimbing guidance kita dalam kehidupan kita, dan Tuhan telah memberikan damai sejahtera yang Tuhan telah limpahkan di dalam Yesus, di dalam hati kita. Mari kita mau berdoa syukur akan dua hal ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan kami mau menghitung berkat Tuhan karena ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam seminggu ini pun ya Tuhan, kami melihat ada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan kami, dalam pergumulan kami, Engkau menyertai, dalam segala susahnya dalam kehidupan kami pun, kami melihat bahwa Engkau beserta dan Engkau boleh menguatkan, membimbing kami. Kami juga terlebih bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang menjadi pedoman, pegangan dalam kehidupan kami, yang menuntun jalan kami, yang menguatkan iman kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terlebih kami juga bersyukur atas damai sejahtera yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami mungkin ada pergumulan, kesulitan, kami bersyukur ya Tuhan ada damai sejahtera Tuhan yang Kau tinggalkan di dalam setiap hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu dan juga berkat-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk kesehatan jemaat. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan perlindungan, boleh menolong, memberikan tubuh imun yang kuat dimanapun mereka berada, Tuhan boleh sertai. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi keluarga jemaat. Kita mau berdoa, saudara, kiranya Tuhan terus boleh melindungi dan memberikan pertolongan ketika mereka mengalami kesulitan, tantangan. Tuhan boleh sertai mereka. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, khusus bagi kesehatan, bagi setiap jemaat. Tuhan, Kau terus boleh melindungi, memberkati bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Kau sering boleh menolong, menguatkan, menghibur, memberikan iman yang kuat bagi mereka. Berikan perlindungan-Mu ya Tuhan kemanapun mereka pergi, dan juga tubuh imun yang kuat. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi setiap keluarga jemaat. Kiranya Tuhan terus boleh melindungi, memberkati, memberikan pertolongan. Bagi para orang tua, Kau terus boleh memberkati mereka, diberikan hikmat bijaksana. Pekerjaan mereka Kau terus boleh campur tangan, memberkati. Bagi anak-anak mereka ya Tuhan, seluruh keluarga, Engkau boleh menyertai. Juga mungkin ada cucu kami mau serahkan ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memelihara mereka, khusus bagi iman mereka, mereka tetap teguh bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada berita duka cita beberapa waktu yang lalu, saudara, mama dari Bapak Iskandar, yaitu almarhum Ibu Maya Jauhari, saudara, telah meninggal, telah pulang ke rumah Bapak di Indonesia, saudara. Dan pada saat ini, saudara, Pak Is berada di Indonesia dan bersama dengan anak-anak. Kita mau berdoa, saudara, untuk seluruh keluarga yang pada saat ini yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan sendiri mulai menghibur, Allah Roh Kudus boleh menghibur dan boleh menguatkan seluruh keluarga. Kita doakan agar untuk proses tutup peti dan juga sampai pemakaman semua boleh berlangsung dengan baik di Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan, kami pada saat ini khusus berdoa bagi Bapak Iskandar, kami berdoa juga bagi Ibu Nana, dan juga untuk anak-anak, dan juga seluruh keluarga yang ditinggalkan pada saat ini. Tentu ada kesedihan, tentu ada rasa duka cita atas meninggalnya almarhum Ibu Maya. Kami berdoa Tuhan, agar sungguh Kau sering boleh memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga pada saat ini. Engkau boleh menyertai mereka, dan Roh Kudus-Mu boleh menghibur seluruh keluarga.
Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam kebaktian penghiburan, untuk peti dan juga untuk pemakaman yang akan berlangsung di Indonesia. Kami mau serahkan ya Tuhan, Engkau sering boleh menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kalau sertai mereka dan berikan kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera-Mu bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk gereja dan khususnya untuk acara Usinda pada hari Sabtu ini. Kita doakan agar Tuhan sendiri boleh memberkati dan seluruh jemaat yang hadir, khusus bagi Usia Indah, mereka dapat mengalami sukacita. Doakan untuk saya yang akan membawakan firman Tuhan, doakan untuk cuaca, doakan untuk setiap jemaat yang hadir. Tuhan boleh memberkati. Yang kedua, mari kita mau berdoa saudara untuk setiap jemaat ICLA dapat terus bertumbuh, dapat terus saling rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Tuhan, kami serahkan bagi acara pada hari Sabtu ini ke dalam tangan Tuhan untuk Usinda. Kami mau serahkan ya Tuhan, Engkau sering boleh memberkati acara ini semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir dalam Usia Indah ini. Kami rindu ya Tuhan lewat firman Tuhan, lewat kesaksian, mereka boleh dikuatkan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan, Engkau sering boleh menolong. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk cuaca dan juga seluruh acara boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat di ICLA. Kami rindu ya Tuhan dari yang paling muda sampai juga yang paling usia indah dapat terus bertumbuh dan mereka tetap terus boleh mengenal Tuhan, bertumbuh imannya dan terus Kau boleh memberkati pertumbuhan dan mereka tetap bersatu hati, tetap hidup rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain dan terutama mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dukung saudara untuk hamba Tuhan yang melayani, doakan untuk penginjil Samuel Tandi dan juga untuk penginjil Leonard Sidarta. Kita doakan bagi kedua hambanya yang akan melayani, Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana dan boleh memberkati dalam segala persiapan mereka. Kita mau terus doakan saudara bagi generasi-generasi muda, khususnya di gereja kita dan juga secara global, saudara, khusus di Amerika juga. Kita rindu agar banyak anak-anak Tuhan yang muda-muda dapat mengenal Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka mencintai Tuhan, mengasihi gerejanya, dan kita rindu mereka tetap bertumbuh dalam iman dan mengasihi Tuhan. Kita mau berdoakan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi Bapak Samuel Tande dan juga untuk Bapak Leonard yang akan membawakan firman Tuhan pada minggu ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau sering boleh menolong, menyertai mereka dalam segala persiapan pelayanan mereka. Engkau sering boleh memberkati ya Tuhan. Kau boleh memakai hamba-Mu di dalam membawakan firman Tuhan, Kau sertai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk generasi muda di ICLA dan juga untuk dari banyak gereja di Amerika. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh banyak anak-anak muda yang boleh mengenal Tuhan, yang mereka benar-benar mau memberikan hidup mereka kepada Tuhan, mereka bertumbuh di dalam iman dan mereka boleh mengasihi Tuhan sepenuh hidup mereka. Kau berkati anak-anak muda, generasi muda dari yang paling muda sampai yang paling sudah usia indahnya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa saudara bagi Amerika, khususnya saudara banyak keluarga-keluarga di Amerika, mungkin ada banyak yang belum mengenal Tuhan, mereka hidup jauh dari Tuhan. Kita berdoa saudara kiranya Tuhan sering boleh menjamah dan mereka dapat mengenal Tuhan. Yang kedua saudara, kita mau berdoa bagi California, doakan untuk gubernur, doakan kiranya Tuhan terus boleh memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah dan seluruh mungkin pejabat yang ada. Dan juga kita mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada seperti drugs atau mungkin seperti kasus mungkin ada drugs dan juga hal-hal lainnya, homeless. Tuhan boleh menolong dan Tuhan boleh sertai sehingga permasalahan dapat selesai. Kita doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk Amerika dalam tangan Tuhan. Khusus bagi keluarga-keluarga di Amerika ini yang mungkin bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dan mereka belum mau membuka hatinya kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bagi negara ini sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Dan Kau boleh memakai setiap orang-orang Kristen. Kau boleh memakai segenap hidup kami ya Tuhan agar sungguh kami dapat bersaksi kepada-Mu
sehingga bersaksi, sehingga membawa jiwa banyak orang dapat mengenal Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menjamah dan boleh memberkati, khusus bagi keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi state di mana kami ada pada saat ini, bagi California, bagi gubernur, bagi seluruh jajaran pemerintahan. Di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan kami berdoa, Engkau sering boleh menolong, campur tangan, sehingga mereka ya Tuhan, Kau dapat memakai setiap mereka yang memimpin di negara ini, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi rakyat di Amerika. Kami mau serahkan negara ini dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi dunia pada saat ini. Tentu saja peperangan yang terjadi pada saat ini itu mempengaruhi ekonomi. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan sendiri boleh campur tangan, khususnya bagi para pemimpin dunia, saudara, agar diberikan hikmat bijaksana di dalam mereka mungkin harus mengambil keputusan, dan juga ada banyak hal lainnya. Mereka dapat diberikan kekuatan bagi para pemimpin dunia di dalam melewati masa-masa yang tidak mudah seperti ini. Kita doakan untuk kestabilan ekonomi dan juga kesejahteraan dunia. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi para pemimpin yang telah Kau pilih dan panggil. Tentu ada banyak responsibility, ada banyak tanggung jawab, ada banyak tantangan yang mereka hadapi, khusus di tengah-tengah peperangan yang berdampak bagi negara mereka secara ekonomi dan juga hal-hal lainnya. Mungkin mereka ada mengalami kesulitan. Tuhan, Kau sendiri yang mengerti dan Kau yang tahu, dan kami berdoa Tuhan yang boleh menolong dan campur tangan. Engkau boleh memakai para pemimpin dapat mengambil keputusan bijaksana sehingga dapat berdampak baik bagi masyarakat. Kami berdoa terus untuk peperangan yang masih berlangsung, agar sungguh ya Tuhan peperangan ini dapat selesai sehingga ada jalan keluar dan ada kesejahteraan yang baik bagi dunia ini. Kami mau serahkan dunia ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada mengontrol dalam segala sesuatu. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi, saudara. Mungkin saudara ada sakit penyakit, ada pergumulan dalam pekerjaan, mungkin ada tantangan yang saudara hadapi. Mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berserah, kami mau percaya kepada-Mu, dan pada saat ini kami membawa semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Engkaulah gunung batu perlindungan kami, dan hanya di dalam-Mu saja kami dapat mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Engkau. Terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang mengakhiri ibadah kita malam hari ini, berjudul Kusujud dan Berterima Kasih.
sebab pengorbanannya di Kalvari telah menyelamatkan kita semua. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara.
Baik saudara, pada hari Sabtu ini kita akan ada persekutuan usia indah dan kita akan bertemu pada hari Sabtu ini jam 10 pagi di Pastori. Saudara bisa ajak teman saudara untuk mengikuti persekutuan usia indah ini. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.